kita di hadapan Tuhan, kita mau pujikan pujian ini lebih semangat lagi buat Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Mari saudara, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada kembali di tempat ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan kebaikan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk kami bersekutu dengan Engkau. Mari Roh Kudus, ini waktu-Mu Tuhan. Kau berkarya buat setiap kami, dari awal ke tengah hingga akhirnya. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami saat hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang akan menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kami mau Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan, Kau berkarya buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan kesungguhan hati kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan. Tiada kata yang bisa
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Kami angkat pujian Kami Tuhan. Kami angkat pujian kami. Engkau Allah yang ajaib, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Karena kasih setia-Mu Tuhan, Kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi menyembah Engkau. Amin. Karena kami percaya Kau diberkati lewat pujian kami. Ya Yesus. Kau diberkati lewat suara kami, penyembahan kami Tuhan. Amin. Sebab itu Tuhan kami rindu untuk kami boleh mendengarkan isi hati-Mu Ya Tuhan. Yesus. Mari Roh Kudus berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami yang sebentar berdiri menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Berikan hikmat, marifat yang dari Engkau Ya Tuhan, Yesus. pengurapan yang dari Engkau, sehingga firman yang keluar itu berasal dari Engkau Tuhan, Ya boleh Yesus. mengubahkan setiap kami, mendidik, mengajar setiap kami, sehingga setiap kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Ya firman-Mu. Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan ya akhirnya kami menyerahkan Tuhan jalannya firman Tuhan Ya saat Yesus. hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin, Tutup Tuhan. bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Ya Yesus. Terlebih setiap kami berikan tanah hati yang baik, tanah Amin. hati yang lembut Tuhan, Amin. untuk setiap kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Ya Yesus. Kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu saat hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Lembutkan hatiku ya Yesus.
ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang deras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh seluka duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat, berbunga dan berbuah lebat, berbunga dan berbuah lebat. Dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini Tuhan akan berbicara secara khusus bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, yaitu tentang kasih karunia. Semua katakan kasih karunia. Nah, apa itu kasih karunia menurut Alkitab? Dan bagaimana seharusnya dinamika kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mengapa Bapak Ibu? Nah, saya mau katakan begini, saat kita ini mengerti apa itu kasih karunia dan bagaimana dinamikanya yang harus bekerja di dalam kehidupan dan kita mau menerapkannya, saya sangat percaya perkara-perkara besar akan terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bahkan bukan cuma perkara besar saja Bapak Ibu, tetapi perkenanan Tuhan yang lebih lagi akan terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bapak Ibu siap menerima perkara-perkara yang besar dari Tuhan? Bapak Ibu siap menerima perkenanan Tuhan lebih lagi? Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini, dinamika kasih karunia. Nah, Bapak Ibu, pada saat saya baca-baca firman Tuhan, saya pernah bertanya-tanya pada diri saya sendiri mengenai tokoh-tokoh yang mengalami kedahsyatan Tuhan, mengalami kebesaran Tuhan. Mereka luar biasa, di antaranya ada Musa, ada Abraham, ada Yusuf, ada Daud, dan lain sebagainya. Pada waktu saya bertanya, apa yang Musa lakukan ya? Sehingga Musa itu mendapat kuasa dari Tuhan yang sungguh dahsyat luar biasa. Dan kemudian mengenai tokoh Abraham saya juga tanya, saudara, apa ya yang Abraham lakukan? Sehingga apa? Abraham itu mendapat anak perjanjian. Mengenai Yusuf pun saya pernah bertanya juga, apa ya yang Yusuf pernah lakukan? Sehingga visi yang dari Allah itu digenapi Bapak Ibu. Demikian pula apa yang Daud lakukan. Sehingga Daud itu menerima pengurapan dari Samuel. Nah, pada waktu saya bertanya-tanya di dalam pribadi saya sendiri, ya ternyata pada waktu saya baca-baca firman Tuhan, saya mendapat jawaban itu. Ternyata kehidupan kekristenan ini sebenarnya bukan soal apa yang harus kita lakukan. Ya, saya ulang sekali lagi, ternyata hidup Kristen itu sebenarnya bukan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Tetapi tentang apa yang Tuhan lakukan. Amin Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, bagian yang pertama yang saya akan sampaikan melalui kebenaran firman ini. Apa kasih karunia itu menurut Alkitab? Kita akan buka bersama-sama di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-7 ditambah ayat yang ke-12. Perhatikan saya membaca ayat yang ke-7 dikatakan dari Yesaya 26. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ayat 12, ya Tuhan, engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, engkaulah yang melakukannya bagi kami. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di ayat yang ke-7, saya mengulang, Bapak Ibu memperhatikan, jejak orang benar dikatakan adalah lurus. Sebab apa? Tuhan, ya dikatakan Tuhan yang merintis jalan lurus baginya. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, ya, pertanyaan saya dari ayat ini Bapak Ibu, ya, yang merintis jalan lurus siapa? Tuhan, betul? Yang membuka jalan ini lurus siapa? Tuhan. Yang membuat jalan ini lurus siapa? Tuhan. Nah, jadi artinya apa saudara? Ketika Tuhan itu merintis, ketika Tuhan itu membukakan, ketika Tuhan itu membuatkan jalan yang lurus bagi kita, maka bagian Bapak Ibu saudara dan saya apa? Apa Bapak Ibu? Mengikutinya. Semua katakan mengikutinya. Sebab jelas ayat ini bilang, jalan orang benar itu adalah lurus. Sebab Tuhan merintis jalan lurus baginya. Jadi kalau Tuhan itu sudah membukakan jalan yang lurus, kalau Tuhan itu sudah merintis jalan yang lurus bagi kita, Tuhan itu sudah membuatkan jalan yang lurus bagi Bapak Ibu saudara dan saya, bagian kita mengikutinya. Bapak Ibu siap mengikuti jalan-jalan Tuhan? Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi yang artinya gini loh Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu saudara dan saya mengikuti jalan-jalan Tuhan yang Tuhan sudah buat. Tuhan sudah rintis. Tuhan sudah bukakan bagi kita. Kita mengikutinya. Maka orang akan melihat dan mengatakan, jalan orang ini lurus ya. Betul enggak Bapak Ibu? Jalan orang ini lurus ya. Kan gitu Bapak Ibu. Itu. Jadi Tuhan yang buat, Tuhan yang buka, Tuhan yang rintis, bagian kita mengikuti Bapak Ibu. Mengikuti. Dan orang berkata, jalan orang ini lurus. Betul Bapak Ibu? Nah, itu. Ayat 12, saya mengulang sekali lagi Bapak Ibu perhatikan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu, ayat ini luar biasa. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Nah, jadi ayat ini, dua ayat ini, dua-duanya ini berbicara tentang kasih karunia Bapak Ibu. Berbicara tentang kasih karunia. Dikatakan ayat 12 ini, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Waduh, luar biasa. Jadi yang artinya apa saudara? Yang artinya dari dua ayat firman Tuhan ini, saya mendapatkan bahwa kasih karunia Allah, ya kasih karunia, ya adalah semua Tuhan dulu yang melakukan. Kasih karunia menurut Alkitab, semua katakan kasih karunia menurut Alkitab, ya Tuhan dulu yang melakukannya. Jadi Tuhan dulu yang melakukannya. Bagian kita mengikuti. Amin Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu begini, loh Pak, kalau semuanya ini Tuhan dulu yang melakukan, bagian kita apa? Memang bagian kita itu mengikuti. Amin Bapak Ibu. Nah, ada orang itu pernah bertanya kepada saya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau semuanya Tuhan yang melakukan, lalu bagian saya apa? Dan kemudian saya tanya kepada dia. Lah, menurut kamu apa?
Nah kalau semuanya Tuhan ya aku berserah Pak. Dan kemudian dia juga bilang, kalau semuanya Tuhan ya sudah terserah Tuhan. Begitu saudara. Loh kok bisa begitu? Saya menjawab gitu. Sebab Alkitab kan bilang, dia bilang gitu saudara. Allah itu memberkati pada waktu tidur loh Pak. Nah pertanyaan saya begini. Apa yang begitu Bapak Ibu? Lalu bagaimana penerapan daripada kasih karunia? Tadi saya katakan kalau kasih karunia itu Tuhan dulu yang melakukan. Semua Tuhan dulu yang melakukan. Kasih karunia adalah apa Bapak Ibu? Semua Tuhan dulu yang melakukannya. Sekali lagi katakan semua Tuhan dulu yang melakukan. Nah kasih karunia itu semua Tuhan yang melakukannya. Ya Tuhan dulu yang melakukannya. Jadi penerapannya, aplikasinya. Kalau kita sadar Tuhan dulu yang melakukan bagi kita. Jadi yang artinya apa? Bukan soal apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Tetapi soal apa dan bagaimana yang Tuhan akan lakukan untuk kita. Amin Bapak Ibu. Itu. Jadi ketika kita sadar Tuhan dulu yang melakukan dalam hidup kita. Maka Alkitab berkata apa? Kita dapat mengecap dan melihat kebaikannya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi begitu saudara ini sadar. Dari arti kasih karunia Alkitab katakan. Semua Tuhan dulu yang melakukan. Pada waktu saudara sadar bahwa semua Tuhan dulu yang melakukannya. Saudara, pasti saudara akan melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Itu Alkitab katakan kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin Bapak Ibu. Jadi ibarat itu seperti ya saya berkata kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tak kasih tahu. Ini ada bukaan rumah makan baru loh. Coba Bapak Ibu mampir di rumah makan ini. Wah rumah makan ini luar biasa enak sekali. Ternyata setelah saya promosi kepada Bapak Ibu tertarik. Setelah Bapak Ibu datang di rumah makan tersebut, ternyata ngantri Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu cuma lihat, Bapak Ibu tidak masuk, Bapak Ibu tidak mengecap, tidak merasakan masakan ini. Bapak Ibu bisa menikmati enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Nah sama, kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita itu mengerti, Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dan kasih karunia itu artinya apa? Semua Tuhan dulu yang melakukannya. Pada waktu kita ngerti, kita sadar, maka saya percaya apa yang dikatakan Alkitab, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Sebab apa? Kita mengecap dan melihat kebaikannya. Amin Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Yang berikutnya apalagi? Ketika kita ini sadar Tuhan dulu yang melakukan di dalam kehidupan kita. Maka apa Bapak Ibu? Ya, maka yang nampak di dalam kehidupan kita dari luar ini sebenarnya adalah bukan nilai yang sesungguhnya. Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu. Ketika kita sadar bahwa Tuhan dulu yang bekerja di dalam hidup kita. Maka pribadi kita tiba-tiba juga sadar bahwa keberadaan kita ini secara keseluruhan yang dilihat dari luar ini, itu bukan nilai yang sesungguhnya. Sebab apa? Semua Tuhan dulu yang melakukan. Sebab apa? Semua Tuhan dulu yang bekerja di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi yang artinya apa? Saat Tuhan izinkan kita itu alami hal-hal yang baik. Ya, kita sadar bahwa semua Tuhan dulu yang melakukan. Pada waktu kita mengalami hal-hal baik, kita bisa sombong enggak? Enggak bisa Bapak Ibu. Sebab apa? Kita sadar bahwa di dalam pribadi kita yang sudah mendapat kasih karunia, yang artinya apa? Semua Tuhan dulu yang mengerjakan. Pada waktu Tuhan izinkan kita itu diberkati, kita itu berlimpah-limpah, kita tidak jadi sombong Bapak Ibu. Amin. Apalagi Bapak Ibu, bagaimana kalau Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi? Saya mau katakan, sekalipun hal-hal buruk terjadi,
Kalau orang itu sadar bahwa hidup itu adalah kasih karunia, yang artinya semua Tuhan dulu yang mengerjakannya, saudara. Semua Tuhan dulu yang melakukannya. Seandainya hal buruk itu muncul, kita itu tidak malu, saudara. Kita itu tidak minder, kita itu tidak pesimis, tetapi hidup kita tetap optimis. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau saya berkata seperti ini bukan berarti saya tidak ngalami loh Bapak Ibu. Banyak saya kalau mau bersaksi mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidup saya. Hal-hal buruk banyak Bapak Ibu terjadi di dalam hidup saya. Tetapi saya tidak minder, saya tidak malu, saya tidak pesimis. Saya tidak loyo Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi saya itu tidak yakin jika ada orang berkata bahwa orang itu hidup dari kasih karunia, tetapi faktanya orang itu setiap hari nganggur, ya, lenger-lenger, tidak tahu bahasa Indonesianya apa Bapak Ibu, lenger-lenger, ngelamun, apalagi Bapak Ibu, cuma nonton sinetron. Tidak buat apa-apa, dino-dino nonton sinetron, dino-dino nonton WA, Facebookan terus, nganggur, lenger-lenger, nganggur, tidak buat apa-apa, teng-teng cerit. Apa itu Bapak Ibu teng-teng cerit? Teng-teng cerit. Nah, tak kasih tahu ya Bapak Ibu. Satu ketika saya itu mampir di sebuah warung namanya itu teng-teng cerit. Nah, saya ini mampir di warung ini tertarik sebab oleh karena nama ini. Kok aneh ya? Warung namanya apa? Teng-teng cerit. Waduh. Saya setelah duduk di kedai ini tadi, saya minta minum, saya yang ambil snack makan gitu, saya makan. Saya tanya kepada pemilik warung ini, Mas, aku tanya ya Mas, warung hekmu jenenge teng-teng cerit apa artinya? Oh itu Om, dia ketawa-ketawa saudara, dia bilang apa? Teng-teng cerit itu artinya itu ini loh Om, tengok-tengok sambil cerita. Teng-teng cerit. Jadi saya tidak yakin saudara, kalau Tuhan dulu bekerja di dalam hidup kita, tetapi kita ini teng-teng cerit, lenger-lenger, nganggur, ngelamun terus, gak buat apa-apa, dulinan WA terus, Instagraman, Facebookan terus. Nah, apakah itu kasih karunia? Saya rasa bukan begitu Bapak Ibu. Amin. Jadi hidup kekristenan kita itu ibarat seperti sarung tangan. Semua katakan hidup Kristen. Dengan keras katakan hidup Kristen sama seperti sarung tangan. Bapak Ibu tahu sarung tangan? Sarung tangan itu ya yang dipakai oleh dokter-dokter itu loh saudara. Jadi pada waktu sarung tangan itu yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, pada waktu dimasuki tangan dokter dan dokter itu bekerja, wah yang terlihat luar biasa dari kasat mata kita apa Bapak Ibu? Jelas sarung tangannya, betul tidak saudara? Padahal yang bekerja siapa? Tangannya loh. Tapi yang dilihat sarungnya. Dan kalau ada orang yang berkata kepada sarung tangan ini, sarung tangan kamu hebat loh. Dan lalu sarung tangan ini jawab, bukan aku yang hebat, yang di dalam sarung tanganku ini, tangan ini. Orang akan berkata apa? Enggak percaya. Betul enggak Bapak Ibu? Jadi tanpa tangan yang ada di dalam sarung tangan ini, maka sarung tangan ini tidak ada apa-apanya. Demikian pula kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, tanpa Tuhan yang ada di dalam hidup kita, semuanya tidak ada apa-apanya. Amin Bapak Ibu. Ya itu Bapak Ibu. Jadi kasih karunia yang tadinya kita tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika Tuhan bekerja. Tetapi ketika Tuhan dulu yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sekarang dinamikanya sangat luar biasa. Seperti sarung tangan.
Yang tadinya belum ada tangan, dia tidak bisa apa-apa. Tetapi setelah sarung tangan ini dimasuki tangan seorang ahli bedah, dokter ini tadi, maka dia bisa membuka, dia bisa menjahit, dia bisa menggunting, dia bisa memotong dan mengangkat dan seterusnya. Amin. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Ibu, orang yang hidup dari kasih karunia pasti luar biasa. Semua katakan orang yang hidup dari kasih karunia pasti luar biasa. Sekali lagi dengan keras katakan orang yang hidup dari kasih karunia pasti luar biasa. Bapak Ibu menangkap firman ini? Sebab apa Bapak Ibu? Yang melakukan bukan pribadi kita. Tetapi apa? Tetapi semua Tuhan dahulu melakukannya. Semua Tuhan dahulu melakukan. Jadi jika ada orang berkata, saya hidup dari kasih karunia, tetapi secara fakta hidupnya berantakan Bapak Ibu, pasti itu bukan hidup dari kasih karunia. Tapi itu apa? Urip sakarepe dhewe. Nah, sebab apa? Jalan orang benar dikatakan adalah lurus. Jejak orang benar adalah lurus. Sebab apa? Tuhan yang merintis jalan lurus baginya. Amin. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab apa? Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Amin. Roma 8 ayat 14. Saya membaca, Bapak Ibu memperhatikan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi saya mengulang, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, yang kedua yang saya dapatkan, Bapak Ibu yang saya bagikan, orang yang mau hidup dari kasih karunia, hidupnya ini harus selalu dipimpin Roh Allah. Sebab Alkitab berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu adalah anak-anak Allah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu siap mau hidup dari kasih karunia, hidup Bapak Ibu harus selalu siap dipimpin oleh Roh Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi dipimpin oleh Roh Allah itu berbicara apa? Itu berbicara peperangan besar. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau hidup dipimpin Roh Allah, itu berbicara peperangan besar. Peperangan besar. Peperangan antara siapa? Nah, begini Bapak Ibu, yang artinya itu gini loh. Kalau kita itu benar-benar mau siap hidup di dalam kasih karunia ini tadi, Alkitab tadi katakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi yang artinya hidup kekristenan kita harus selalu siap dipimpin oleh Roh Allah. Jadi dipimpin oleh Roh Allah itu berbicara peperangan besar. Peperangan antara apa saudara? Roh kita bergabung dengan Roh Allah melawan daging kita. Amin. Itu saudara. Jadi pada waktu roh kita itu bergabung dengan Roh Allah, memerangi daging kita, menang atau kalah? Pasti menang. Pasti menang. Tapi kalau dengan kekuatan kita, tidak mungkin menang. Itu Bapak Ibu. Jadi hanya Roh Allah yang bisa menghancurkan benteng kuat kedagingan pribadi kita. Ya, contoh di dalam Alkitab, ingat Bapak Ibu tentang seorang tokoh yang bernama Daniel. Dan dikatakan di dalam diri orang ini ada roh yang luar biasa. Ada spirit of excellence. Ada roh yang luar biasa pada diri Daniel ini tadi. Sehingga apa? Memang betul Bapak Ibu. Pada waktu saya belajar firman Tuhan, berbicara tentang Daniel yang dipenuhi dengan roh yang sangat luar biasa. Dia dapat membuktikan bahwa pada pemerintah dan kepada dunia, sejak pemerintahan Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar dan sampai raja-raja yang lain berikutnya, dia memang ya mempunyai kehebatan luar biasa. Sebab oleh karena apa? Roh Allah. Demikian pula kalau saudara sungguh-sungguh roh saudara mau bergabung dengan Roh Allah, saudara perangi daging saudara sehingga roh Allah itu memimpin hidup saudara. Saya sangat percaya saudara. Jadi saat Roh Allah itu memimpin Bapak Ibu saudara dan saya,
pasti kita ini ya menjadi orang yang luar biasa. Betul Bapak Ibu? Kita bisa enggak jadi pelaku firman? Pasti bisa. Bisa enggak kita mewujudkan rencana Allah? Pasti bisa. Pasti bisa. Bukan oleh kuat gagah perkasa kita, tapi oleh karena Roh Allah. Kita hidup benar, bisa enggak Bapak Ibu? Pasti bisa. Amin. Apalagi kita hidup baik kepada orang lain, bisa. Bukan cuma sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan cuma setahun 2 tahun, tetapi baik terus. Baik terus itu enggak gampang loh Bapak Ibu. Tetapi saya sangat percaya, bersama Roh Allah, saudara akan bisa menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu, sekalipun saudara diguncang dengan problem permasalahan hebat. Hari-hari ini dunia sedang diguncang dengan berbagai hal. Ya, baik perekonomian dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada Roh Allah yang memimpin hidupmu, engkau akan beda. Saya mau katakan, sekalipun hari ini engkau di lembah kekelaman, sekalipun engkau hari ini berjalan di padang gurun. Padang gurun itu berbicara kesulitan, kesukaran. Padang gurun itu berbicara sesuatu yang sangat-sangat ekstrim. Yang artinya saudara, kalau panas itu panas luar biasa. Kalau malam itu dinginnya luar biasa. Sangat ekstrim. Tetapi bila di dalam dirimu sungguh-sungguh dipimpin Roh Allah, engkau akan tetap mengalami damai sejahtera sukacita. Amin. Berbicara tentang apa lagi? Pikul salib, sangkal diri. Saya percaya pasti bisa. Sebab apa? Ada Roh Allah di dalam hidupmu yang memimpin. Itu Bapak Ibu. Yang berikutnya yang perlu saya sampaikan pada poin ini. Musuh besar manusia itu selain iblis siapa saudara? Sebenarnya musuh manusia selain iblis ya segala sesuatu yang ada di dalam pribadi kita. Apa yang ada di dalam pribadi kita? Daging. Ya, keinginan daging. Hati yang gampang galau, pikiran yang gampang kacau, apalagi kemunafikan, kesombongan, sama dengan keangkuhan, apalagi keunikan. Ada enggak orang itu sudah Kristen tapi unik, antik, ada enggak? Ada. Nah itu saudara, itu musuh yang harus diperangi saudara. Itu musuh, apalagi sok tahu, sok hebat, ya, sok bener. Tidak mau disalahkan. Memang pada dasarnya semua orang itu sok benar. Tapi kalau kita mau meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu super benar loh saudara. Tetapi pada waktu dia mau menanggung beban dosa manusia. Pada waktu dia diperlakukan apapun. Dia tidak menunjukkan kebenarannya ini. Hebat luar biasa. Yang artinya rela hadapi semuanya. Dengan apa? Diam. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Terkadang kita ini sok benar. Jangan Bapak Ibu itu ya sikap-sikap kita, sikap-sikap yang buruk seringkali muncul. Nanti baca sendiri di dalam Pengkhotbah 3 ayat 18. Pada waktu Tuhan menguji manusia, Tuhan ingin melihat bahwa manusia adalah binatang. Dikatakan gitu loh saudara. Yang artinya dari ayat ini apa? Sikap buruk itu senantiasa muncul di dalam pribadi kita. Pada waktu apa? Pada waktu tekanan, problem, permasalahan itu menghantam kehidupan kita, kita bisa salah bereaksi. Betul Bapak Ibu? Itu saudara. Jadi selama kita itu, fokus kita itu melihat yang di luar, maka kita tidak mungkin bisa mengatasi daging kita. Tetapi kalau fokus kita itu mulai ke dalam, yaitu musuh kita yang ada di dalam, kita perangi. Saya percaya pada waktu roh saudara bersama Roh Allah memerangi daging ini saudara, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pribadi kita, kesombongan, kemunafikan dan lain sebagainya, kita perangi. Saya percaya kita pasti menang. Pada waktu kita menang, kita menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, menjadi orang yang dewasa. Itu saudara, sebab apa? Rohnya hidup, dipimpin oleh roh, bukan dipimpin daging. Itu saudara. Tetapi kalau fokus saudara itu saudara keluar, ya,
Saudara tidak mungkin bisa mengatasi daging saudara. Sehingga apa? Saudara kalah. Jadi kalau saudara kalah, saudara akan menjadi orang Kristen yang bagaimana? Menjadi orang Kristen bayi. Wujudnya bayi tapi jenggoten. Wujudnya bayi tapi rambutnya putih. Wujudnya bayi tapi tekenan. Loh aneh loh. Nah itu terjadi loh Bapak Ibu. Itu terjadi. Tetapi beda. Kalau kehidupan saudara sungguh-sungguh mau memerangi. Saudara siap hidup dari kasih karunia. Dan Alkitab ingatkan bahwa hidup kita harus selalu siap dipimpin oleh Roh Allah. Beda Bapak Ibu. Sekalipun hari ini usia Bapak Ibu mungkin baru muda. Ya, yang artinya kekristenan Bapak Ibu baru seumur jagung lah. Baru berapa bulan. Tetapi kalau Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Allah, beda. Itu Bapak Ibu. Ya, itu. Jadi itu sebabnya hati-hati. Jangan kehidupan kita jangan terus menerus didasari dengan hal-hal yang buruk. Yaitu apa? Kepahitan, kemarahan, kebencian. Jangan saudara dikit-dikit benci, dikit-dikit marah, dikit-dikit nyesel. Apalagi panik, bingung. Wah itu jangan dikembangkan. Itu dasar-dasar kehidupan yang buruk saudara. Tidak perlu dikembangkan. Salah. Justru saudara harus mengembangkan roh yang ada di dalam diri saudara. Bapak Ibu percaya bahwa di dalam Bapak Ibu juga ada Roh Allah. Amin. Nah itu dikembangkan, diberi makan. Bangun pagi memuji, menyembah Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar doa puasa. Belajar minta bahasa roh. Nah itu penting Bapak Ibu. Sehingga apa? Roh saudara itu kuat. Nah pada waktu roh saudara ini kuat. Saudara dipimpin oleh roh. Beda. Amin. Buka Alkitab Bapak Ibu di dalam Lukas 5 ayat 37 sampai dengan 38. Saya membaca, Bapak Ibu memperhatikan. Lukas 5 ayat 37, demikianlah firman Tuhan. Ayat 37, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah, ini ayat-ayat ini ada perkataan Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu. Satu ketika Tuhan Yesus dikerumuni oleh murid-murid, dia itu mengajar. Ya, Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, tidak mungkin ada orang mengisikan anggur yang baru itu ke kantong yang tua. Jika anggur yang baru itu diisikan kepada kantong kulit yang tua, maka ya kantong itu tidak kuat untuk menerimanya. Anggur akan terbuang dan dikatakan kantong itu pun akan hancur. Tetapi orang akan mengisikan anggur yang baru ini kepada kantong kulit yang baru pula. Amin Bapak Ibu, yang artinya apa? Anggur baru itu berbicara apa? Anggur baru itu berbicara seluruh kebenaran firman Tuhan yang akan dibukakan untuk kita. Berbicara tentang firman Tuhan. Semua kita Bapak Ibu Saudara dan saya, kita butuh firman Tuhan. Sebab yang bisa mengubah kepribadian kita yaitu firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya sendiri juga sama. Tanpa firman Tuhan tidak mungkin saya akan diubahkan. Firman Tuhan itu mampu mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Amin Bapak Ibu. Itu berbicara anggur baru. Jadi anggur baru berbicara apa? Seluruh kebenaran firman Tuhan yang dibukakan untuk kita. Berbicara kantong kulit itu berbicara apa? Hati manusia Bapak Ibu yang siap menerima seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau yang artinya itu gini loh saudara. Jadi kalau kantong kulitnya ini tua, kantong kulit ya kantong kulit yang tua ya, kulit yang tua yang sudah lama itu gampang pecah-pecah, betul enggak Bapak Ibu? Kalau tidak dirawat sekalipun itu kulit lama itu pecah-pecah, gampang pecah-pecah.
Lah sedang anggur yang baru ini fermentasinya saudara itu sangat kuat sekali. Yang artinya itu fermentasi itu gini loh Bapak Ibu. Mungkin ya ini anggur ditaruh di botol dan dibuka itu bisa bes. Nah itu saudara. Itu fermentasinya kuat. Jadi kalau anggur baru itu dimasukkan ke kantong kulit yang tua, pasti tidak kuat. Pasti anggur ini akan terbuang. Sebab apa? Kantong kulitnya pecah-pecah, banyak yang bocor. Nah demikian pula dengan kehidupan kekristenan kita saudara. Ya, jadi yang artinya apa? Ayat ini berbicara gini loh Bapak Ibu. Ya, saya mendapat pengertian orang yang mau hidup dari kasih karunia, hatinya itu harus selalu dibarui supaya lembut. Dibarui dari hari ke hari. Itu penting. Jangan sampai hati kita keras. Kalau hati kita keras, ya percuma. Firman Tuhan ini masuk percuma. Kan ada atau pujian, lembutkan hatiku ya Yesus. Dengan firman-Mu setiap hari, lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Jadi perumpamaan ini berbicara apa? Tuhan itu sedang berbicara kepada kita semua itu bilang gini loh saudara, engkau keluar masuk gereja tidak salah. Tetapi kalau hatimu tidak pernah dibarui, hatimu keras ya percuma. Gitu loh saudara. Tanah di pinggir jalan, ya tanah yang keras. Benih jatuh tidak dapat bertumbuh. Malah diambil burung. Betul tidak saudara? Ya, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, tumbuh. Tapi berhubung tanahnya tipis, kena terik matahari, benih ini tadi menjadi layu. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, apalagi dikatakan perumpamaan. Jika benih ini jatuh di tanah semak belukar, bertumbuh tapi terhimpit oleh belukar. Ada enggak orang keluar masuk gereja tapi masih bimbang, cemas, khawatir, takut, terus dihimpit dengan rasa bimbang, cemas, khawatir, takut, panik, bingung terus. Bisa enggak? Bisa. Nah itu enggak akan bertumbuh. Tetapi benih yang jatuh di tanah baik, yaitu tanah yang lembut, pasti menghasilkan berapa? 30, 60 dan 100 kali ganda. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan ingatkan dari ayat ini Bapak Ibu, ya, hati kita harus selalu dibaharui dari hari ke hari supaya hati kita lembut. Itu Bapak Ibu, kita harus sadar. Memang kita itu butuh firman, tetapi kalau hatinya keras percuma. Itu sebabnya, maaf saya tidak sedang menghakimi, kan ada toh orang itu sudah bertahun-tahun di gereja, tapi tidak berubah-berubah. Bayi terus. Bayi ini apa? Jenggoten. Bayi ini apa? Bayi ini rambutnya putih, tekenan. Loh aneh itu. Loh ini fakta loh Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Sebab apa? Hati yang keras. Banyak orang tidak tahan dengan hal-hal baru. Sebab apa? Hatinya keras. Hati yang keras bahaya, ya. Hati kita harus dilembutkan dari hari ke hari, ya. Jadi waktu kebenaran. Jadi pada waktu hati saudara itu sudah dilembutkan, saya percaya firman itu akan masuk dan pada waktu firman itu masuk bertumbuh di dalam hidupmu. Saya sangat percaya saudara akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saudara akan menjadi pribadi yang mahal. Itu Bapak Ibu. Kita tidak akan hidup menjadi orang biasa-biasa saja. Tidak mungkin. Betul saudara. Sebab apa? Jejak orang benar lurus. Itu Bapak Ibu. Lurus. Tuhan, semua Tuhan dahulu sudah melakukan. Kita mengikuti. Nah, itu dari mana? Hati yang lembut. Dari mana? Dari kita mau dipimpin Roh Allah. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi waktu kebenaran itu masuk di dalam hidupmu, engkau akan menjadi pribadi yang mahal. Engkau tidak akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi engkau akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Amin. Alkitab berkata, hati manusia itu jahat sejak dari kecilnya.
di dalam Kejadian 8 ayat 21. Jadi pada waktu Tuhan itu sudah menghukum dunia ini dengan air bah, ya. Setelah menghukum, ya, pada waktu itu mereka itu sudah keluar dari batra ini tadi. Nuh memberikan persembahan. Tuhan bilang gini, aku tidak akan pernah menghukum lagi manusia. Aku menyesal. Sekalipun yang dibuat oleh anak-anak Tuhan sejak kecil hatinya jahat. Ditulis gitu loh Bapak Ibu. Kejadian 8 ayat 21 ditulis begitu, ya. Jadi yang menjadikan kehidupan, bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, yang menjadikan kehidupan Yesus, ya, di dalam pelayanannya tidak gampang. Bukan dihalang oleh orang-orang dunia, bukan loh Bapak Ibu. Kalau kita teliti di dalam kehidupan Tuhan Yesus, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dia dihalangi oleh siapa? Ahli Taurat orang Farisi loh Bapak Ibu. Siapa ahli Taurat orang Farisi? Dia bukan penyembah berhala loh, bukan loh. Dia juga menyembah Allah Yahweh loh. Betul nggak Bapak Ibu? Tetapi orang ini dirasuk roh agamawi. Begitu saudara. Ya, jadi sama di dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kita tidak hati-hati, yang tadinya kita dipimpin oleh Roh Allah, ya, sehingga kita akan berubah dipimpin oleh daging kita. Nah, saya berdoa kebenaran firman ini sungguh-sungguh akan mengubahkan pribadi kita. Amin. Kita harus mengerti. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, bersama-sama kami bersyukur, kami berterima kasih lewat pemaparan firman Tuhan. Kami boleh menangkap, mengerti apa itu kasih karunia menurut Alkitab. Dan kami boleh menangkap, mengerti bagaimana seharusnya dinamika kasih karunia itu bekerja di dalam kepribadian kita. Oh sungguh Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih lewat kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami menjadi orang-orang yang hidup dari kasih karunia ini. Hidup kami mau selalu dipimpin oleh roh Tuhan. Kami percaya saat kami dipimpin oleh Roh Allah, kami bisa melakukan segala hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih, kami pun juga akan selalu berkomitmen Tuhan. Oh sungguh Tuhan, untuk hidup di dalam kasih karunia ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kalau Engkau mengingatkan supaya hati kami siap dilembutkan hari demi hari, kami mau Tuhan, kami mau, sehingga benih firman Tuhan boleh tertanam. Dan saat benih firman itu tinggal di dalam pribadi kami, kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.